Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan kalau kita perhatikan XAUUSD setelah dia sideways, ya begitu dia breakout dari 1737 ya, dia itu punya area support di 1735. Dan kemarin saya katakan harga terendahnya itu di 1727. Ya, ternyata dia itu turun sampai ke 1723, dan sebenarnya area ini ya, area yang warna kuning ini ya, kemarin kan warna biru ya, sekarang hari ini saya ganti jadi warna kuning supaya lebih jelas chartnya ya, itu ada di harga 1721 untuk area demand daily-nya dia. Nah, dia itu sebenarnya masih berkutik di area demand-nya dia ini. Nah, area demand ini itu adalah last stop dia sebelum dia menyentuh area 1700. Jadi kalau misalkan si XAUUSD ini breakout dari 1721 ya poin 6 area demand ini. Ya, demand ini kita bisa lihat di time frame daily ya. Jadi ini terakhir di 1721 poin 4 ya di sini. Ini adalah area demand-nya dia. Dan kalau dia breakout dari sini, maka next target dia itu ada di level harga 1700 sampai 1677. Nah, ini adalah next targetnya dia. Tapi selama dia masih kuat bertahan di sini, dan kalau kita perhatikan secara daily candle-nya di sini dia benar-benar membentuk sebuah candlestick doji ya, doji long range doji, yang artinya volatilitasnya itu cukup besar. Dan kalau kemarin kan saya ada katakan di channel Telegram ya, kalau misalkan harga dolar ini naiknya tinggi, tapi si XAUUSD dari kemarin itu sideways. Nah, ternyata pada saat sesi Asia pembukaan di awal sesi tersebut, harga XAUUSD itu volatil dan benar-benar naik ke 1744. Ya, dari harga kalau kita perhatikan di sini, dia dari harga 1730 ya. Sebentar. Ya, dia di harga 1730. Dia sempat turun juga ke 1723, kemudian naik lagi ke 1730 sampai 1744 di area ini. Dan kalau kita perhatikan ya, untuk saat ini dia memang lebih cenderung sideways, tapi dia ini turun. Nah, dia turun. Ini ada garis trendline-nya. Nah, saat ini di 1735 itu adalah garis trendline-nya dia. Dengan POC level itu ada di harga 1740.8. Jadi ini adalah POC levelnya dia saat ini. Ya, POC level ini ada point of control ya, di mana kalau harga bergerak di bawah POC level ini berarti sellernya itu masih berkuasa terhadap pergerakan pasar tersebut. Dan kalau dia berhasil naik dari POC level ini di 1740.8 ya, artinya si buyer ini lebih leluasa untuk menaikkan harga pasar, atau pergerakan itu targetnya itu ada di sini. Kalau dia naik ya, ada di 1750, 1725. Jadi 1740.8 sampai 1741 itu harus kalian perhatikan ya. Kemudian di 1750, 1752 ini adalah height dia sebelumnya, yang artinya kalau dia melanjut naik untuk melakukan retest di area ini, dia itu harus bisa breakout dari 1752 terlebih dahulu. Karena kemarin dia sempat sentuh ini, kemudian dia turun kembali ke bawah. Dan kalau saya perhatikan memang secara lower low di time frame yang kecil ini, itu sudah selesai dibuat sama dia, dan memang saat ini sedang mencoba untuk membuat high low yang baru ya. High low yang baru ini ada di level harga 1735 saat ini. Dan kalau kita lihat sini dia sedang mencoba untuk menembus area ini tapi masih belum berhasil. Jadinya memang akan ada penurunan mungkin nanti di harga 1730 sampai 1732 ya, atau 1731.5. Dengan trendanya itu ada di 1725 dan 1723. Jadi untuk saat ini memang kita harus perhatikan daerah-daerah ini ya. Ini 1723, 1721 yang harus kita perhatikan juga, atau 172 atau 1740 ya. 40.8 sampai 1741 mungkin beberapa broker, dan 1750 dan 1725. Jadi pesan saya, karena besok ada rilis data mengenai inflasi di Amerika itu sendiri ya, maka eh, harga emas itu masih akan cenderung untuk sideways. Ya mungkin nanti malam dia itu akan lebih volatil ya, karena kalau kita lihat dari pada sesi pembukaan Asia aja dia udah volatil sekali ya. Mungkin nanti malam dia akan volatil, dan range pergerakan harga itu kita harus perhatikan dia tidak boleh break di 1721. Kemudian kalau dia mau naik dia harus break dari 1750 dengan targetnya 1764, 1772. Dan kalau dia turun
break dari 1721, terdekatnya itu ada di 1715. Ya, 1715 ini adalah terdekatnya dia. Kemudian di 1710 dan terakhir itu ada di 17 di 1700 ini. Ini adalah level support terendahnya dia, dan paling rendah itu ada di 1677. Nah, tapi kalau kita perhatikan karena di daily dia juga membentuk doji ya, long range doji yang artinya market itu sideways. Nah, ini harus kita perhatikan dari kedua 1721 ini sama 1750 ini sampai 1752, karena ini adalah key levelnya dia ya, harus ditembus kalau dia mau melanjutkan pergerakan harganya, baik itu naik atau turun. Lalu 1741-nya ini adalah kecenderungan harga bergerak. Jadi kalau misalkan masih di bawah 1741 atau 1740.8, itu kalau misalkan di bawah dia itu akan cenderung retest kembali ke 1730, 1732, terus 17 di sini ada 1725 ya. 1725 dan di 1723 sampai 1721. Jadi itu sih. Karena kalau kita perhatikan juga DXY juga udah mulai ada tekanan jual di sini. Tapi secara time frame 1 jam dan juga secara time frame 4 jam itu dia masih bullish. Jadi memang kenaikan DXY ini juga cukup banyak ya di 108.4 saat ini. Itu cukup banyak. Lalu kalau kita perhatikan memang emas ini lebih cenderung tertahan. Dan 1735 ini juga berdasarkan dari support resistennya dia. Makanya dari 1735 ini juga bertepatan, selain support become resistant, ini juga bertepatan dengan area trendline-nya dia. Kalau dia nge-break ini dia turunnya ke bawah ke 1725 sampai 1723 nanti. Tapi kalau dia break ini dia akan naik untuk menguji ke 1741 sampai 17 atau 1740.8. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Nexo USD ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Ini adalah quick video analisa harian dari Juno Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.